Di sini saya akan melihat mengenai ciri-ciri dari Presiden Republik Indonesia 2024. Ini adalah orang yang memiliki jiwa kerakyatan. Tapi merakyatnya nggak cuman merakyat dalam bibir, tetapi benar-benar dari hati nurani ya. Ini ciri-cirinya ya, laki-laki yang pasti. Dia mempunyai jiwa kesatria dan juga punya jabatan sebelumnya. Punya jiwa religius. Ini yang pasti, 8 piala. Kedekatan, terutama kedekatan dengan Tuhan. Dia sudah punya izin juga dari Tuhan untuk menjadi pemimpin berikutnya di negara kita ini. Dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi presiden yang ke-8 nanti. Saat ini beliau ini sedang prihatin dengan kondisi yang terjadi. Bersedih hati karena dia orang baik, orang jujur, tetapi saat ini dia ini merasa seakan-akan dia belum bisa berbuat apa-apa kepada negara ini. Kemudian juga ciri-ciri presiden ini adalah orang yang memang Republik ini, Ibu Pertiwi ini punya janji kepada leluhurnya presiden ini, maka terpilihlah dia menjadi presiden. Dan kita bisa lihat di situ bahwa bumi ada di tangannya. Artinya dia bisa bahwa Indonesia ini menjadi mercusuar dunia, maka kita berharap melalui presiden yang ke-8 ini itu benar-benar terjadi. Ada yang bertanya dari sahabat IMP yang memang sebenarnya siapa sih yang akan menjadi presiden di periode 2024? Kalau untuk yang saya lihat, keturunan dari mana yang jelas masih dari tanah Jawa ya. Dan untuk nama akhirnya itu ada dari G, entahlah Ga atau Go. Kalau untuk keturunan, beliau masih keturunan dari Mataram, dari kerajaan Mataram. Orangnya sederhana, kalau dikatakan masih muda sih enggak ya, tapi setengah baya. Insya Allah beliau orangnya amanah, dan juga bisa memimpin atau bisa meneruskan pekerjaan dari presiden sebelumnya. Beliau aslinya dari Jawa Tengah, tetapi masih ada keturunan dari seberang. Beliau kenal ya, banyak kenal dengan orang-orang kepemerintahan, dengan orang-orang instansi seperti Polri, TNI, tetapi beliau sekarang lebih menekuni di usahanya sendiri, yaitu sebagai pengusaha. Bisa dikatakan beliau itu belum pernah ya bercampur baur dalam ikut-ikutan dalam kenegaraan, karena beliau itu bukan pemimpin, tapi beliau itu dari kecil sampai dewasa itu terus-menerus mengejar pendidikan, bisa dikatakan mengejar ilmu. Makanya beliau bisa dikatakan orang yang sukses dalam ilmu karir, bisnis, dan beliau juga sukses dalam keilmuan seperti kedokteran. Terus beliau juga dalam pendidikan itu sangat luar biasa lah. Ya, bisa dikatakan orang yang tidak disangka-sangka. Karena yang diramaikan sekarang ini banyak kan ya. Dari mulai orang-orang hebat. Tetapi nanti yang jadi bisa dilihat dan orangnya yang tidak disangka-sangka. Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut, kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini yang namanya Anda belum tahu, kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi. Iki orang ngomong klenik iki tenanan. Aku iki dikandani tenan karo sing duwe rencana iki wis didesain kabeh. Jadi nek Jakarta ki kulon, Yojo ki wetan. Nek Eropa ki kulon, Indonesia ki wetan.
anane kulon iki mergo saka wetan. Dadi aja njur wetan sinau ngulon, mergo kulon kuwi anake wetan. Kulon sing kudu sinau nang wetan. Jakarta harus belajar kepada Jogja. Jogja bukan belajar ke Jakarta, karena Jogja lebih berpengalaman. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Saya kemarin melihat viral ada seorang tua, umurnya tuh 133 tahun, wanita. Sudah tidur aja begini, tidur aja begini. Tapi ini saya ngutip wawancaranya wartawan pada beliau loh ya. Bukan saya ini. Ditanya sama wartawan atau apa, bagaimana siapa yang menjadi presiden nanti? Loh, dia tuh jawab itu ke siapa? Anies katanya. Anies gitu. Loh, saya sendiri ya loh. Padahal beliau mungkin nggak pernah nonton TV. Nggak pernah nonton TV, udah tua tidur 133 tahun kok. Ada viral di YouTube, ada itu. Terus di sisi yang lain gini ya, kita tahu waktu SBY dulu jadi, seolah-olah kan dia dikuyo-kuyo. Nah sekarang Anies ini nasibnya, kalau saya lihat ini ada kemiripan seperti zaman SBY dulu. Dikuyo-kuyo, yang mau lah KPK lah, segala macem lah. Masuk akal juga loh ya. Iya, lah ya Apalagi itu. kemana-mana sekarang lihat ya, relawannya seperti itu kan. Orangnya juga santun gitu. Dan selalu tenang gitu loh, selalu tenang gitu ya. Oh, yang jadi ini objektif orangnya berarti. Siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia?